Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 18 Mei 2023 yang bertepatan dengan hari peringatan kenaikan Isa Al-Masih. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Sitorus. Dan saya Dara Putinoval. Ini sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah berita selengkapnya. Ribuan masyarakat antusias menyambut kedatangan Presiden Joko Widodo untuk meninjau kondisi jalan rusak di kawasan Kabupaten Labuhan Batu Utara. Warga yang mengetahui kedatangan Presiden saling berdesakan untuk dapat secara langsung berinteraksi dengan Presiden Joko Widodo, tepatnya di alun-alun kota Aek Kanopan, Labuhan Batu Utara. Dengan mendapat pengawalan ketat dari Pas Pampres, Presiden membagikan bingkisan kepada masyarakat. Kedatangan Jokowi ke Kabupaten Labuhan Batu Utara guna melihat langsung jalan poros penghubung 4 kecamatan yang kondisinya rusak. Kondisi jalan rusak ini diperparah dengan adanya tanggul penahan Sungai Kualu yang jebol dan hingga kini belum diperbaiki. Salah seorang warga desa Sialang Taji, Ahmad Muda Tambunan, berharap dengan kedatangan Presiden Jokowi, jalan rusak tersebut dapat segera diperbaiki agar tidak menghambat perekonomian masyarakat. Saya ya jalan rusak ini udah lama lah, udah bertahun-tahun jalan ini ya kayak inilah kondisinya. Ini pun akibat dari tanggul jebol yang ada di Sungai Kualuh yang di Dusun Kilang Samin, Desa Sialang Taji, yang sekarang sudah mencapai kurang lebih 150 meter. Dan sampai sekarang perbaikan tanggul itu yang masih kabar-kabar begitu aja, dan sampai sekarang belum ada perbaikan gitu Pak. Jadi kami berharapkan kepada pemerintah setempat, dan pada saat ini ketepatan pula datang Bapak Jokowi ke daerah kami ini, kami sangat berharap sangatlah kepada Bapak Jokowi, tolonglah segera kepada pemerintah setempat ataupun Bapak Jokowi untuk mengakhiri derita kami ini, itulah mohon kami Pak. Bupati Labuhan Batu Utara Hendriyanto Sitorus memberikan apresiasi kepada warga dan berterima kasih kepada Presiden yang akan membantu pembangunan di Labuhan Batu Utara, khususnya infrastruktur jalan. Ini pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara merasa berbangga hati dan mengucapkan terima kasih. Yang pertama kepada seluruh penggiat media sosial dan masyarakat Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang dimana penggiat media sosial dan masyarakat telah memviralkan dan menginformasikan kondisi jalan Kabupaten Labuhan Batu Utara hingga sampai kepada Presiden. Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Presiden telah datang dan ingin membantu kami dalam melanjutkan pembangunan Kabupaten Labuhan Batu Utara, yang dimana kami bukan tidak mampu, tetapi kami hanya membangun sesuai dengan kemampuan keuangan kami. Pemirsa, Presiden Joko Widodo saat meninjau kondisi jalan rusak yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Terdapat 30 km di dua lokasi sepanjang jalan penghubung antar kecamatan menuju pesisir di Labuhan Batu Utara ini akan menjadi prioritas pembangunan pemerintah pusat. Didampingi Wakil Gubernur Sumut dan Bupati Labuhan Batu Utara, Presiden Joko Widodo langsung meninjau jalan melintas 4 kecamatan yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sepanjang 120 km dari Simpang Tanjung Pasir menuju Kualuh Leidong, terdapat sepanjang 30 km di beberapa titik badan jalan mengalami rusak parah, seperti Dusun Paret Alam, Desa Senomartani, Kecamatan Kualuh Hulu, Dusun Pulau Gambut, Desa Sialang Taji, Kecamatan Kualuh Selatan, Desa Air Hitam, dan Teluk Pulai, Kecamatan Kualuh Leidong, dan beberapa desa di Kecamatan Kualuh Hilir. Peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat di media sosial terkait banyaknya kondisi jalan rusak di Provinsi Sumatera Utara, khususnya di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Menurut Presiden Joko Widodo, di Provinsi Sumut terdapat 2.600 km jalan nasional, di mana sepanjang 260 km diantaranya mengalami kerusakan. Untuk jalan provinsi 340 km dengan kondisi rusak dari 3.005 km. Sedangkan dari 33.000 km jalan kabupaten, 13.000 km diantaranya rusak. Dan untuk jalan di Kabupaten Labura sendiri, terdapat 30 km jalan rusak yang akan segera diperbaiki, paling lambat di bulan Juli.
Kondisi jalan rusak tidak hanya berada di Provinsi Sumut, dan untuk perbaikan jalan yang rusak berada di Sumut akan ditangani oleh Pemprov Su, kabupaten kota, dan pemerintah pusat. Di Sumatera Utara, di Kabupaten Labuan Batu Utara. Yang kita lihat di Provinsi Sumatera Utara ini jalan nasional ada 2.600, yang rusak kira-kira 260. Ini jalan nasional. Yang kedua jalan provinsi. Jalan provinsi ada 3.005 km, yang rusak kira-kira 340 km. Ini yang segera kita perbaiki, nanti akan dimulai perbaikan di lapangannya paling lambat Juli. Pada kunjungan kerja meninjau jalan rusak ini, Presiden Jokowi juga tampak menyapa masyarakat sekaligus membagikan cenderamata kepada warga. Sementara itu, Presiden Joko Widodo beserta rombongan mendatangi Sekolah Menengah Kejuruan Peternakan Pertanian Negeri di Desa C2, Kecamatan Kuala Selatan, Kabupaten Labuan Batu Utara, sekaligus akan memberikan bantuan. Usai kunjungan Presiden melihat langsung kondisi jalan rusak yang melintasi 4 kecamatan. Bersama rombongan, Presiden menyempatkan diri mengunjungi SMKPP Kuala Selatan, sekolah kejuruan tertua di Sumatera Utara. Presiden Joko Widodo menyapa para siswa dan guru serta memberikan motivasi di dalam kelas, sekaligus melihat pembibitan hasil praktek siswa berupa budidaya perkebunan kelapa sawit dan peternakan domba. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menjelaskan, sebelumnya beliau sudah melihat langsung SMK se-Indonesia seperti SMK Perhotelan, Kuliner, Fashion, dan lainnya. Sementara itu di Labuan Batu Utara, Presiden juga melihat SMK dan Pertanian serta Peternakan. Dikatakan dalam proses jam belajar mengajar, SMK semestinya 60% untuk jam praktek dan mengutamakan membangun fasilitas praktek siswa agar semangat belajar siswa semakin hidup dan meningkat. Pada kesempatan tersebut, Presiden memberikan bantuan berupa ternak kambing, sapi, ayam, dan bebek, sekaligus kandangnya agar ternak dapat hidup sehat dan berkembang biak dengan baik. Kemarin saya juga melihat kegiatan belajar mengajar dan praktek juga di SMK, tapi memang SMK-nya semuanya dadaan. Memang saya ingin melihat apa adanya di Jambi. SMK-nya kemarin untuk perhotelan, kuliner, fashion, dan di SMK mestinya 60-70% itu praktek, sehingga tempat praktek itu menjadi sangat penting. Dan melihat pembibitan, tangguhnya sawit, ya bibitnya cukup baik, tapi tempatnya memang anak-anak kan harus ditunjukkan bagaimana bertani yang baik, bagaimana berkebun yang baik. Ya. Sebelum meninggalkan sekolah, Presiden Joko Widodo menyempatkan berkumpul dengan siswa bersama guru dan selanjutnya meninggalkan Kabupaten Labuan Batu Utara menuju Kota Medan, Sumatera Utara. Pemirsa, ruas jalan Provinsi Penghubung Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Tapanuli Selatan di wilayah Kelurahan Hadopan, Padang Sidempuan amblas. Jalan tersebut amblas akibat hujan deras menyebabkan air sungai yang berada di bawah jalan meluap. Beginilah kondisi ruas jalan provinsi atau jalan utama penghubung Kota Padang Sidempuan dengan Kabupaten Tapanuli Selatan di Jalan Alboin Huta Barat, Kelurahan Hanopan, Kota Padang Sidempuan. Jalan tanpa adanya pembatas membuat para pengendara yang melintas harus ekstra hati-hati, sebab ketinggian jurang mencapai hingga 7 meter dari bahu jalan. Kendaraan roda 4 atau yang lebih besar harus bergantian untuk lewat, sebab sebagian bahu jalan longsor, membuat ruas jalan semakin kecil hingga kendaraan tidak bisa bersamaan melintas dari arah yang berlawanan. Amblasnya jalan penghubung ini disebabkan meluapnya Sungai Angkola tepat di bawah bahu jalan dan perlahan meringkis dinding jalan. Akibat kondisi jalan ini sangat berdampak kepada pengendara dan warga yang tinggal di sekitar jalan tersebut. Effendi Jambak warga setempat berharap kepada pemerintah agar segera memperbaiki jalan tersebut sebab jalan ini merupakan satu-satunya akses utama penghubung Padang Sidempuan dan Kabupaten Tapanuli Selatan.
Segera diperbaiki jalan ini Bang, karena jalan ini adalah jalan akses utama menuju Kabupaten Tapau Selatan, Kecamatan Angkola Selatan Bang. Amblasnya ini sekitar 3 minggu yang lalu dan sampai saat ini belum ada perbedaan atau perbaikan dari pemerintah sendiri Bang. Ya saya berharap selaku mewakili masyarakat sini, segeralah Bang diperbaiki jalan ini sebelum menunggu adanya korban jiwa kembali. Selain amblasnya jalan penghubung tersebut, terlihat tumpukan kaca berserakan tepat di atas bahu jalan yang dapat membahayakan pengendara yang melintas, terutama pengendara sepeda motor. Ya Saudara, Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Ibu Wapres Puri Ma'ruf Amin, dan para anggota organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASEKIM) menghadiri peringatan puncak peringatan Hari Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga ke-51 tahun 2023. Kegiatan ini digelar oleh Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Pusat bekerja sama dengan TP PKK Propsu dan TP PKK Kota Medan. Ibu Negara Iriana Joko Widodo mengatakan, kader PKK memang dikenal memiliki etos kerja yang tinggi dalam menjalankan program organisasi pemerintah. Gerakan PKK tumbuh dari bawah, karena itu prinsip kerja partisipatif membutuhkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Dinas P3A PMP 2 KB Kota Medan dan Dinas TP PKK Kota Sumatera Utara yang menjadi penanggung jawab peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-51. Dalam hal ini, Kepala Dinas Edlianti mengatakan, kegiatan mengusung tema bergerak bersama menuju keluarga sejahtera dan tangguh, wujudkan Indonesia tumbuh. Dalam kegiatan dilakukan penandatanganan MOU antara TP PKK Pusat dengan Badan Penanganan Nasional Rumah Pangan Bebas Stunting dan TP PKK Pusat serta PT Nestle. Kemudian dilakukan penyerahan piagam penghargaan dan bincang sikat dengan kader inspiratif PKK yang berjasa di bidang pendidikan, kesehatan sosial dan budaya, lingkungan hidup, serta pertanian. Acara hari ulang tahun PKK ke-51 kali ini telah kita laksanakan dan kami juga di sini sebagai panitia daerah banyak memberikan kontribusi terhadap kegiatan ini, membantu pusat dalam melaksanakan event nasional ini. Jadi untuk kegiatan kita ini sebenarnya banyak disupport oleh pemerintah Kota Medan dan juga seluruh OPD yang terkait di dalam melaksanakan kegiatan ini. Masing-masing OPD terkait dengan tugas pokok dan masing-masing. Dan juga dukungan Bapak Wali Kota, Bapak Sekda, dan Bapak Wakil Wali Kota, serta Ketua Tim Penggerak PKK Kota Medan yang mensupport kita untuk melaksanakan event nasional ulang tahun HKG 51 di Kota Medan ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Medan, Dr. Randa Edlianti mengatakan, sejalan dengan tema HKG PKK ke-51, berbagai program telah dijalankan seperti pendidikan karakter, menyiapkan generasi muda, sosialisasi pencegahan pernikahan dini, dan anti narkoba, serta program peningkatan kesejahteraan keluarga. Termasuk beragam agenda kegiatan seperti penayangan video kaleidoskop TP PKK Pusat, penandatanganan MOU pemberian penghargaan kader inspiratif PKK dari kabupaten kota se-Indonesia, termasuk juga penyerahan piagam penghargaan wanita yang berjasa di berbagai bidang. Kegiatan diakhiri dengan penampilan hiburan persembahan kader TP PKK Kota Medan. Dengan dilaksanakannya HKG nasional di Kota Medan, termotivasi bagi kita dan tersosialisasi juga kepada kita seluruh masyarakat Kota Medan bahwa kegiatan 10 program PKK yang telah dilaksanakan agar lebih masyarakat lagi, karena ini menimbulkan partisipasi yang diharapkan menimbulkan partisipasi masyarakat terhadap kegiatan PKK Kota Medan. Dan kami juga sangat berbangga bahwa Medan dipilihnya menjadi tuan rumah untuk event nasional ini. Paling tidak kita mengharapkan untuk perekonomian kita di Kota Medan ini meningkat dengan banyaknya tamu yang datang, baik dari segi perhotelan, segi kuliner, dan kita juga tetap mempromosikan bahwa Medan ini enak untuk didatangi. Sementara itu, tradisi perayaan Isa Al-Masih di Indonesia yang pertama adalah misa di gereja. Misa adalah upacara ibadah dalam agama Kristen, terutama gereja Katolik dan Protestan.
Kegiatan misa umumnya meliputi berbagai ritual dan doa, serta pengajaran dan khutbah dalam gereja Katolik. Berbeda halnya dilakukan orang muda Katolik OMK Paroki Santo Damian Lau Baleng dalam memperingati Hari Kenaikan Isa Al-Masih dengan melaksanakan ziarah dan doa bersama di Gua Bunda Maria, Gereja Katolik Paroki Santo Michael Pangururan Samosir. Kenaikan Isa Al-Masih atau lebih dikenal dengan sebutan Kenaikan Kristus merupakan suatu peristiwa Yesus Kristus naik ke surga pada hari ke-40 setelah bangkit dari kematiannya. Peristiwa ini juga menjadi salah satu dari peristiwa besar lain dalam kehidupan Yesus, yakni kelahirannya, baptisnya, kematiannya, dan kebangkitannya. Pastor Benny Kosasih mengatakan, rombongan orang muda Katolik Paroki Santo Damian Lau Baleng, selain melaksanakan ibadah dan doa bersama di Gua Bunda Maria, mereka juga melakukan kunjungan wisata rohani ke berbagai tempat objek wisata yang ada di Kabupaten Samosir. Benny juga menjelaskan bahwa Gua Bunda Maria di beberapa gereja Katolik yang ada adalah sebagai tradisi untuk membangun Gua Bunda Maria, upaya untuk membuat umat Katolik agar mencintai Bunda Maria, di mana sebagai umat Katolik diwajibkan harus menghormati Bunda Maria yang dikenal sebagai ibu dari Yesus Kristus. Dikarenakan Bunda Maria telah menjadikan Yesus Kristus dari sabda menjadi manusia yang diyakini umat Kristen di seluruh dunia Sang Juru Selamat. Kita hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus, tapi juga di bulan Mei kita memperingati sepanjang bulan ini bulan Maria. Jadi kami kebetulan dari OMK Paroki Santo Damian Lau Baleng melaksanakan ziarah ke Gua Maria di sini. Jadi sekaligus hari ini hari kenaikan Tuhan Yesus juga kami rayakan ibadat di sini untuk berdevosi kepada Bunda Maria di bulan Maria ini. Itu punya tradisi untuk membuat Gua Maria supaya umat Katolik punya kecintaan terhadap Bunda Maria. Karena sebagai orang Katolik kita menghormati Bunda Maria sebagai Ibu Yesus. Bunda Maria lah yang menjelmakan Yesus, Sang Sabda menjadi daging, ya, untuk menjadi penyelamat dunia. Berikut kita masuki segmen selanjutnya yakni Pilihan Rakyat. Ya pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Daerah KPUD Kota Tanjung Balai telah selesai menggelar pengajuan berkas bakal calon legislatif DPRD Tanjung Balai. Divisi Teknis Penyelenggara DTP KPUD Kota Tanjung Balai, Muhammad Guntur menyampaikan bahwa telah selesai menerima berkas bacalek untuk pemilu serentak tahun 2024. Dari 18 partai politik, 17 diantaranya menyerahkan berkas pendaftaran bacalek DPRD Tanjung Balai. Sementara itu dari 17 partai politik, terdapat sebanyak 392 orang bacalek. Dari belasan partai politik yang mengantarkan berkas bacaleknya, ada satu partai politik tidak mengantarkan berkas, yakni Partai Garuda. Terkait jumlah anggota bakal calon legislatif DPRD Kota Tanjung Balai, dari 392 orang tersebut dipastikan tetap, namun kemungkinan bisa berkurang apabila tidak mencukupi syarat atau meninggal dunia. Adapun jumlah bacalek dari 17 partai politik itu sekitar 392. Ya, terkait jumlah bacalek yang 392 itu dipastikan tetap, namun bisa saja berkurang sepanjang nanti caleg tersebut tidak memenuhi syarat, apakah dia meninggal dunia dan lain sebagainya. Parpol yang tidak mendaftarkan itu adalah parpol dari Partai Garuda, di mana parpol tersebut tidak mendaftarkan diri karena administrasi bacaleknya tidak lengkap. Komisi Pemilihan Umum KPU Tanjung Balai berharap jumlah partisipatif pemilih di Kota Tanjung Balai meningkat dari tahun sebelumnya. Seorang tukang urut sekaligus pengurus disabilitas kabupaten menjadi bakal calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten dari partai politik sekaligus dari perwakilan perempuan.
Inilah Sartika Dewi yang biasa disapa dengan Bu Dewi, warga Dusun Sri Pinang, Desa Perkebunan Parlabihan, Kecamatan Kampung Rakyat Labuan Batu Selatan. Sartika Dewi dalam kesehariannya berprofesi sebagai tukang urut terapi keliling dan mengunjungi semua pasien dari rumah ke rumah dengan menggunakan sepeda motor. Sartika Dewi saat ini terdaftar di KPUD Kabupaten sebagai calon anggota legislatif. Salah seorang warga Losari Umu Kalsum berharap semoga nantinya Sartika Dewi menang dan amanah dan diberikan kelancaran. Setelah ditangani dengan Bu, baru bisa berjalan. Selama terapi ini Bu, berapa biaya yang dikeluarkan? Nggak ada, ikhlas Bu Dewi bantunya. Ya mudah-mudahan aja menang, nggak lupa sama anak-anak awak ini ya kan Bang. Ya, terus Bu? Aja lancar lah semua urusannya. Bakal calon anggota DPRD Kabupaten Sartika Dewi menyampaikan terkait pencalonan dirinya sebagai calon anggota legislatif dalam membantu masyarakat yang membutuhkan seperti lansia dan disabilitas. Ia berharap warga kurang mampu nantinya terbantu dan terangkul baik itu biaya perobatan dan kebutuhan lainnya. Kita untuk maju jadi caleg tahun 2024 ini yaitu ingin membantu masyarakat yang membutuhkan seperti lansia, disabilitas supaya mereka itu terbantu dan terangkul gitu dengan masalah penyakit ataupun masalah kebutuhannya. Penilaiannya mereka memang saat ini memang sangat perlu bantuan. Banyak kali masyarakat yang memang masih memerlukan bantuan segi ekonomi dan kesehatannya. Sementara itu, pendaftaran Bacalek di KPU Samosir yang telah berakhir pada 14 Mei 2023 lalu, Bawaslu Samosir menyebutkan telah sesuai dengan mekanisme dan undang-undang yang berlaku. Ketua Bawaslu Samosir Anggiat Sinaga mengatakan, dengan telah ditutupnya pendaftaran Bacalek di KPU Samosir, berkas yang diajukan para Bacalek akan dilakukan proses penelitian berkas oleh pihak KPU sendiri. Dalam tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Samosir akan tetap melakukan pengawasan verifikasi yang telah diajukan oleh Parpol untuk Bacaleknya. Sejauh ini pendaftaran pengajuan Bacalek yang dilakukan oleh pihak Parpol di KPU Samosir sesuai dengan hasil pengawasan dari Bawaslu Kabupaten Samosir. Belum ada ditemukan pelanggaran dan berjalan sesuai dengan mekanisme serta regulasi yang berlaku dibarengi antusias Parpol masih dalam batas koridor. Anggia juga menyampaikan pihak Bawaslu Kabupaten Samosir akan melakukan pencegahan jika ada ditemukan yang tidak sesuai dengan tahapannya, serta berharap dapat bekerja sama dengan seluruh stakeholder terkait dalam pengawasan pelanggaran-pelanggaran pemilu dalam wujud menciptakan suasana aman dan nyaman untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang. Kita bukan cuma kepada teman-teman jajaran penyelenggara KPU dan juga seluruh peserta pemilu juga kita membangun komunikasi dan juga seluruh dengan stakeholder dan pemangku kepentingan dalam pemilu ini. Dalam komunikasi kita khusus dengan teman-teman KPU masih komunikasi berjalan, sering berdiskusi, sering untuk bertukar pikiran dalam hal untuk bagaimana mensukseskan pemilu 2024 ini. Dalam setiap tahapan pasti, tahapan pemilu dan pemilihan pasti harus kita lalui dan hal-hal yang perlu didiskusikan. Mungkin kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi akan kita diskusikan. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Informasi selanjutnya, Erick Thohir lantik Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Utara. Peran Masyarakat Ekonomi Syariah Sumatera Utara mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi Sumut.
Menteri BUMN resmi melantik masyarakat syariah Sumatera Utara pada salah satu mal di Medan, Jalan Ring Road Medan, Sumatera Utara kemarin. Kehadiran masyarakat ekonomi syariah untuk mengenalkan ekonomi syariah kepada masyarakat dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Pada sambutannya, Erick Thohir menuturkan, nantinya program yang akan berjalan dari masyarakat ekonomi syariah diharapkan dapat dukungan dari perbankan yang memiliki program syariah. Masyarakat ekonomi syariah juga diharapkan mampu menepis prediksi pada 2045, di mana Indonesia tidak lagi menjadi penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi melambat. Menteri BUMN dan juga sebagai Ketua Umum Masyarakat Syariah menegaskan 4 program unggulan masyarakat ekonomi syariah untuk mengembangkan dan memajukan ekonomi syariah di Indonesia, yakni mengembangkan pasar industri halal di dalam dan di luar negeri, mengembangkan industri keuangan syariah, investasi yang bersahabat yang melibatkan pengusaha daerah, dan pengembangan ekonomi syariah di pedesaan secara berkelanjutan. Jaga Indonesia. Kenapa? Ketika mayoritasnya sejahtera, tentu keberlangsungan ini yang kita harapkan. Dan disinilah posisi ekonomi syariah harus membuktikan ini menjadi sebuah kekuatan tersendiri. Karena pertumbuhan 5% itu tidak mungkin berdasarkan hanya dari hilirisasi sumber daya alam. 14. Ketua Panitia Palaseta Subi Subianto mengatakan, masyarakat ekonomi syariah Sumatera Utara ada sebanyak 90 pengurus yang dilantik dari kalangan pengusaha, ulama, edukator, tokoh, dan lainnya. Semoga tujuan itu untuk membumikan ekonomi syariah. Ada berapa banyak sih yang dilantik dan berapa banyak sebenarnya potensi? 90 pengusaha berbackground dari pengusaha, mayoritas pengusaha dan sebagian juga edukator. Dan juga sebagian juga alim ulama. Tapi sebab agama dan ekonomi seperti Nabi Muhammad juga kan juga seorang saudagar, tapi juga ulama, gitu, Nabi. Jadi inilah yang mau diimplementasikan. Kementerian BUMN Republik Indonesia akan terus melakukan dengan kepada semua pihak di setiap daerah kabupaten kota. Seperti diantaranya akan melakukan kerjasama kepada Nadatul Ulama dalam program ekonomi umat. Para kelas siswa 9 SMP Negeri 22 Medan melaksanakan ajang kreasi dan pentas seni menyusul berakhirnya tahun pelajaran 2022-2023. Bagi siswa ini dilakukan di Gedung Gerahana Bontar, Kota Medan, berlangsung meriah kemarin. Ajang kreasi dan pentas seni oleh siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 22 Medan ini dihadiri sejumlah kepala sekolah SMP termasuk mantan Kepala SMP Negeri 22 Medan Jaramin Manik. Meski demikian, sejumlah siswa kelas 7 dan 8 juga ada ikut dalam acara ini karena menyuguhkan beberapa tampilan diantaranya menari dan lainnya. Secara bergantian siswa-siswi menampilkan kreasinya termasuk para guru juga ikut menyuguhkan kreasinya melalui lagu-lagu dan tampilan lainnya. Sejumlah kegiatan dilaksanakan diantaranya pemberian cenderamata, yaitu ulos bata kepada mantan Kepala Sekolah SMP Negeri 22 Medan yang saat ini menjadi Kepala SMP Negeri 12 Medan Jaramin Manik. Demikian halnya kepada guru yang memasuki Purna Bakti juga diberi cenderamata oleh Kepala Sekolah dan para guru. Kepala SMP Negeri 22 Medan Magdalena Tarigan menyampaikan terima kasihnya kepada mantan Kepala SMP Negeri 22 Medan Jaramin Manik yang selama ini telah membangun sekolah ini dengan banyak kemajuan. Sementara itu bagi keluarga besar SMP Negeri 22 Medan, ajang kreasi dan pentas seni menjadi bagian penting untuk selalu digalakkan yang menjadi arena bagi siswa-siswi dalam upaya menampilkan berbagai kreasi dan keterampilan lainnya setiap melepas siswa kelas 9. Untuk kegiatan ajang kreasi dan juga pentas seni yang kita selenggarakan, UPT SMP Negeri 22 Medan ini bertujuan adalah untuk mengembangkan potensi, khususnya potensi siswa kita yang memiliki tentunya bakat-bakat yang ingin kita tampilkan, kita tonjolkan, terutama dalam pengembangan budayanya, Pak. Jadi bagaimana budaya nasional yang berdampak pada keluasan mereka berbudaya tentang mengembangkan suku-suku yang ada khususnya di Kota Medan, Pak. Jadi dengan adanya pentas seni ini, siswa kita bisa menampilkan kreativitasnya dengan lebih baik lagi. Sementara itu, Ketua Panitia Ajang Kreasi dan Pentas Seni, Sarifudin, berharap agar siswa-siswi kreatif sekaligus memajukan program sekolah sehingga kian maju ke depan.
mengucapkan terima kasih kepada seluruh wali kelas 9 yang sudah bersusah payah mendukung acara ini. Ya, mendukung acara kita, kemudian seluruh guru dan panitia OSIS. Kemudian acara ini terselenggara dikarenakan memang antusias kita dan keinginan kita untuk memajukan program-program sekolah. Jadi terima kasih buat anak-anak, 270 siswa kelas 9 ikut merayakan atau melaksanakan acara ini. Sebagai tanda terima kasih para siswa kepada guru, dilakukan acara bersalaman pada penghujung acara. Rektor Universiti Malaysia Pahang beri kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Katolik Santo Tomas Medan, Sumatera Utara, bertajuk Leadership and Human Behavior in Organization. Kuliah umum Universitas Katolik Santo Tomas bertajuk Leadership and Human Behavior in Organization bersama Rektor Universiti Malaysia Pahang dibuka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya di Aula Magna Perpustakaan Universitas Katolik Santo Tomas, Jalan Setiabudi Medan kemarin. Kehadiran Rektor Universiti Malaysia Pahang Profesor dan Profesional Teknologi Dr. Yusir bin Zainuddin menjadi momen berharga bagi mahasiswa Universitas Katolik Santo Tomas Medan. Dengan memaparkan materi Leadership and Human Behavior in Organization, Rektor Universiti Malaysia Pahang membentuk karakter seorang mahasiswa yang siap terjun ke dunia kerja, dengan SDM yang matang menjadi leader dalam satu kelompok kerja atau organisasi. Ratusan mahasiswa yang menghadiri kuliah umum diberi kesempatan untuk berdiskusi tentang gaya kepemimpinan atau leadership yang baik. Kepemimpinan merupakan salah satu kunci vital keberhasilan kelompok atau organisasi. Rektor Universiti Malaysia Pahang, Profesor dan Profesional Teknologi Dr. Yusir bin Zainuddin mengatakan, belajar kepemimpinan merupakan suatu tujuan nyata dalam mencapai suatu tujuan. Ini adalah merupakan salah satu cara bagi mempengaruhi pandangan masyarakat juga majikan bagaimana sesuatu skill yang harus diterima memberi manfaat kepada masyarakat dan seterusnya negara. Jadi ini adalah satu perkara yang amat penting di mana komunikasinya harus jelas dan juga dari segi perwatakannya itu dapat membantu memberikan suatu impak yang tinggi kepada diri individu itu. Di mana personality ini dapat mempengaruhi bagaimana sesuatu tindakan dan juga usaha bagi memastikan kejayaan masa depan itu dapat dilakukan. Rektor Universitas Katolik Santo Tomas, Profesor Dr. Maidin Kultom menjelaskan, nantinya akan melanjutkan program kerjasama pertukaran mahasiswa kepada Universiti Malaysia Pahang. Jadi kita nanti melakukan kerjasama di samping kuliah umum, mungkin juga nanti di bidang penelitian akan kita lakukan kerjasama dengan ULB, dan kemudian juga nanti kita juga akan melakukan pertukaran mahasiswa dari Pahang ke Medan ke Unika Santo Tomas, dari Unika Santo Tomas ke Pahang ke ULB. Itu kerjasama, dan mungkin di bidang lain juga termasuk juga nanti berkaitan dengan karya-karya ilmiah, terutama jurnal-jurnal terindeks Scopus. Selain menggelar kuliah umum, Rektor bersama staf dosen Universiti Malaysia Pahang melakukan bimbingan kepada staf dosen ilmu komputer, teknik dan ekonomi Universitas Katolik Santo Tomas dalam penyusunan proposal karya tulis ilmiah program doktor. Gema perolehan medali Indonesia di ajang SEA Games Kamboja ternyata menimbulkan semangat bagi generasi muda khususnya siswa sekolah dasar. Ratusan siswa sekolah dasar antusias mengikuti jalannya pekan olahraga. Kecintaan terhadap dunia olahraga sangat perlu ditumbuh kembangkan terhadap anak sejak usia dini dengan tujuan lahirnya bibit muda berbakat dalam dunia olahraga. Atlet muda berbakat nantinya diharapkan mampu mengharumkan nama Indonesia dan daerah baik di ajang nasional maupun internasional
dalam dunia olahraga. Seperti halnya dilakukan oleh kelompok kerja guru olahraga yang berada di Kecamatan Binjai Timur menggelar pekan olahraga bagi siswa sekolah dasar. Perolehan medali yang berada di posisi ketiga pada ajang SEA Games 2023 Kamboja merupakan motivasi para siswa untuk berprestasi dalam dunia olahraga demi mengharumkan nama bangsa dan daerah. Ratusan siswa tidak mau ketinggalan mengikuti pertandingan cabang olahraga seperti sepak bola, bulu tangkis, renang, olahraga tradisional, gobak sodor, dan shuttle run atau peningkatan kecepatan kelincahan. Pembinaan para atlet ini tentunya harus dilakukan secara berkesinambungan dan intensif sehingga fokus untuk menciptakan generasi bangsa yang handal dalam dunia olahraga bisa lebih maksimal. Ketua Panitia Pekan Olahraga Bob Rahmat Manalu mengatakan, pekan olahraga siswa sekolah dasar ini ditujukan bagi Kecamatan Binjai Timur dengan tujuan menciptakan profil pelajar Pancasila dan menumbuhkan jiwa sportivitas bagi anak didik sejak dini. Pertandingan ada 8, yang pertama adalah atletik, kemudian renang, kemudian silat, karate, dan juga bulu tangkis. Dan ada olahraga tradisional berupa trompa, gobak sodor, kemudian ada sepak bola mini. Kami ingin menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila kepada siswa-siswi di Kecamatan Binjai Timur dan menumbuhkan minat dan bakat pada bidang olahraga dari usia dini. Pekan olahraga siswa sekolah dasar dilaksanakan selama 3 hari dengan masing-masing cabang olahraga dan venue yang ada di Kota Binjai. Pemirsa, euforia kemenangan tim nasional Indonesia pada SEA Games 2023 memuncak di Kota Medan. Kedatangan Erick Thohir ke Kota Medan langsung mendapat kalung bunga dan cenderamata dari para pemain sepak bola. Kedatangan Ketua Umum PSSI, para pemain sepak bola mengalungkan bunga dan memberikan cenderamata kepada Menteri BUMN tersebut saat tiba pada salah satu mal di Kota Medan, Jalan Ring Road Medan kemarin. Erick Thohir bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa disambut dengan marching band oleh pemain sepak bola dan masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara. Kemenangan tim nasional Indonesia pada SEA Games 2023 dengan skor 5-2 berlangsung di Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamboja pada Selasa malam menjadi catatan sejarah. Laga semifinal SEA Games 2023 Indonesia melawan Thailand ini membuat para pecinta sepak bola di seluruh pelosok Indonesia turut merayakan atas kemenangan prestasi tim nasional Indonesia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pembangunan sepak bola tersebut tidak bisa dari atas melainkan dari bawah, seperti komunitas-komunitas sepak bola yang ada di daerah. Kalau kemarin kan selalu disampaikan, Pak, bonus-bonus orang belum juara, bicara bonus, ya nggak? Jadi kunci daripada tentu kemenangan itu juga harus fokus, ya, apalagi di beberapa hari kemarin kalau anak-anak kita tidak jaga, mereka akan pecah fokus, ya. Ada sosial media, terus juga ada mungkin buka fokus, ya, tanpa beban, jadi kita bisa mendapatkan yang terbaik. Bonus ada. Usai kemenangan SEA Games 2023, selanjutnya Ketua Umum PSSI akan mempersiapkan tim nasional Indonesia untuk laga Asian Games, Piala Asia AFC, Juara Asia di Qatar, dan penyisihan Piala Dunia 2026. Petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Tanjung Balai Asahan simulasi penindakan huru-hara. Simulasi huru-hara dalam rangka meningkatkan keterampilan petugas sipir Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tanjung Balai Asahan dilatih oleh Brimbo Subden 3B Tanjung Balai Sumatera Utara. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan keterampilan petugas dalam menghadapi kondisi darurat. Kalapas Tanjung Balai Asahan Sangap Tasur Bakti mengatakan, dalam pelaksanaan penindakan huru-hara, petugas sipir pemasyarakatan dilatih untuk meningkatkan kompetensi petugas penanggulangan gangguan keamanan dan keterampilan di dalam lapas. Petugas sipir dilatih berpakaian huru-hara, menggunakan alat keamanan dan membentuk formasi pertahanan dan baris berbaris. Jumlah petugas sipir pemasyarakatan di Lapas Tanjung Balai Asahan lebih sedikit dibanding warga binaan pemasyarakatan di dalam lapas. Oleh karena itu, kemampuan menanggulangi penindakan huru-hara sangat penting bagi pegawai lapas.
Dalam upaya pencegahan gangguan keamanan dan ketertiban di dalam lingkungan warga binaan, Lapas Kelas 2B Tebing Tinggi melakukan pemusnahan barang sitaan yang didapati dari penghuni lapas setelah melakukan razia penggeledahan kamar hunian narapidana. Pemusnahan barang sitaan yang dilakukan dalam pelaksanaan apel Zero Halinar yang bertempat di Lapas Kelas 2B Tebing Tinggi sebagai bentuk komitmen untuk menghapus penggunaan handphone, pungutan liar, serta penyalahgunaan narkotika di lingkungan Lapas Kota Tebing Tinggi. Puluhan buah handphone, 6 buah colokan listrik, 5 buah charger, serta 7 buah earphone yang berhasil didapati melalui razia penggeledahan kamar hunian narapidana yang telah disita, kemudian dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala Satuan Pengamanan Lapas Tebing Tinggi Francisco Pandia mengatakan, pemusnahan ini turut disaksikan oleh aparat penegak hukum yakni TNI Polri serta BNN yang turut serta dalam apel di Lapas Kota Tebing Tinggi. Zero dari Halinar, handphone, pungutan liar, dan peredaran narkoba. Kita sudah memerintahkan di pengamanan pintu utama petugas P2U itu untuk memperkuat pengecekan seluruh petugas-petugas ataupun tamu-tamu yang masuk, dan seluruh handphone petugas pun kita sudah mempunyai aplikasi dan semua handphone petugas harus di-scan. Apabila tidak sesuai dengan scan itu, handphone petugas tidak bisa masuk. Kegiatan ini diharapkan agar terjaganya kondusif bagi seluruh penghuni lapas, sehingga seluruh warga binaan dapat menjalankan masa pidana dengan baik dan mengikuti seluruh program Lapas Tebing Tinggi, dan dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat usai melaksanakan hukumannya. Kami akan kembali usai jeda berikut dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Saudara, maraknya penyakit masyarakat yakni perjudian, togel, judi tembak, ikan, dan banyak kafe remang-remang di Tapanuli Utara beberapa bulan terakhir membuat masyarakat resah serta meminta aparat hukum untuk bertindak. Terkait maraknya judi togel yang beroperasi secara sembunyi-sembunyi di warung hingga ke pelosok desa Taput mulai meresahkan dan sudah merambak hingga ke pelosok desa. Ketua Bidang Budaya dan Seni AMPI Taput Lumumba Sitompul bahwa selain judi togel, judi ikan tembak elektronik yang berkedok ketangkasan juga hampir merata marak di Kecamatan Adian Koting, Pangaribuan, Garoga, Siborong-Borong, dan Luat Pahai, serta di Kecamatan Purbatua. Pihak aparat hanya mampu menangkap penulis saja, namun siapa oknum di balik legalnya kegiatan tersebut ditaput, serta bandarnya belum ada pengungkapan dari setiap penangkapan. Sebagaimana diketahui, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai kota wisata rohani, namun maraknya berbagai penyakit masyarakat sangat disayangkan. Terkait maraknya perjudian tersebut, warga berharap agar pihak terkait segera melakukan tindakan, sebab bila dibiarkan terus-menerus berkembang di masyarakat, dikhawatirkan akan berdampak negatif bagi generasi muda serta terhadap mentalitas masyarakat. Dari saya sendiri, Tapanuli Utara, supaya perjudian atau tempat-tempat kafe-kafe remang-remang supaya dihentikan. Ya, berikut dengan togel. Ikan-ikan semua harus dihentikan karena bisa merusak ekonomi masyarakat Tapanuli Utara, khususnya di Tapanuli Utara. Pemirsa, banjirop atau naiknya air laut ke daratan pada Rabu kemarin, selain merendam ratusan rumah warga, air laut yang naik ke daratan juga merendam jalan lintas menuju Pelabuhan Belawan. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Banjirop atau meluapnya air laut yang telah merendam ratusan rumah di pesisir Belawan hingga ke jalan lintas mulai dari Simpang Canang menuju Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Fenomena alam yang biasa disebut pasang air laut dengan ketinggian 30 hingga 50 cm membuat aktivitas warga yang berada di daratan rendah di pesisir Belawan dengan cepat menjadi lautan terendam air laut terganggu.
Kawasan yang terus terendam banjir rob di 3 kecamatan seperti Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Belawan hampir merendam ratusan rumah warga di kawasan pesisir Belawan. Kawasan yang terendam banjir rob di 3 kecamatan seperti Medan Marelan, Medan Labuhan, dan Medan Belawan kerap terjadi 2 kali dalam sebulan dan tidak bisa diprediksi sudah terjadi dalam pukul 13.00 WIB dan surut pukul 16.00 WIB dan akan berakhir selama 5 hari ke depan. Belawan kan jadi tembok. Ada berapa titik yang terparah itu? Daerah Belawan ini lah, Belawan 1 nih. Kalau udah banjir dalam sepinggang, selutut, kan gitu kan. Kalau udah selutut gini mana bisa naik kereta, kalau udah sepinggang ya udah nggak bisa ngapa-ngapain lah, terjebak. Kalau udah dalam rumah, kalau udah di luar. Kalau udah banjir gini berapa lama Bu biasa surut? Ya paling seminggu, minimal gitulah, 10 hari, seminggu lah paling cepat. Warga Belawan Karmila mengatakan banjirop yang terparah di kawasan Belawan 1 dengan ketinggian bervariasi melumpuhkan aktivitas warga yang tinggal berada di pesisir Belawan karena air akan kembali surut selama 3 jam. Meski warga belum sempat mengungsi, namun tidak ada ruang daya resapan air menjadi salah satu penyebab ratusan rumah terus terendam air laut jika terjadi fenomena alam. Berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan untuk hari Jumat 19 Mei 2023. Halo Sobat BMKG, kami mengucapkan selamat menyambut Hari Kenaikan Tuhan Yesus, di mana pada hari ini juga saya akan menyapa kembali untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot di wilayah Sumatera Utara untuk hari Jumat 19 Maret 2023. Adapun kondisi cuaca pada pagi hari diprediksi berawan, sementara pada siang hingga sore hari berawan dan berpeluang hujan ringan hingga lebat, disertai petir untuk sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Adapun potensi hujan lebat diiringi petir berpotensi terjadi di wilayah Langkat, Deli Serdang, Dairi, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Kondisi ini masih terus bertahan hingga malam hari, di mana kondisi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diiringi petir terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Toba, Labuhan Batu, dan sekitarnya. Untuk dini hari kondisi cuaca cenderung berawan. Adapun suhu udara diprediksi berkisar antara 17 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 65 sampai 95%. Arah angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 10 sampai 30 km per jam. Titik panas pertanggal 17 Mei 2023 terpantau 2 titik panas tepatnya di Kabupaten Karo. Kami tetap memberikan himbauan kepada masyarakat mengingat adanya potensi hujan lebat dengan petir untuk sebagian wilayah pegunungan, pesisir barat, dan lereng timur Sumatera Utara. Demikian informasi ini dapat kami sampaikan, kiranya informasi ini dapat bermanfaat, dan terima kasih. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus. Saya Dara Putri Novalini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.